Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum mulai video ini, mari kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Abib Hidayat, biasa dipanggil Abib. Kali ini aku akan membahas seputar lemak dan bagaimana sih itu metabolisme lemak. Nah, pastinya menarik bukan? Oleh karena itu, aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui seputar lemak. Lemak adalah senyawa yang terdiri atas 1 gliserol dan 3 asam lemak. Lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat loh. Nah, 1 gram lemak sama juga dengan 9,3 kilokalori. Menurut rekomendasi WHO tahun 2010, tubuh memerlukan lemak sekitar 20-35% dari jumlah kalori total atau sama dengan 78-97 gram lemak per hari. Namun teman-teman, kebetulan kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda loh. Hal tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis kelamin, aktivitas fisik, dan usia. Nah, masuk ke dalam peran lemak bagi tubuh kita. Yang pertama, lemak berperan sebagai komponen struktural yang membangun sel bagi tubuh kita. Salah satunya adalah membran sel. Selanjutnya, lemak berperan dalam membantu fungsi biologis tubuh kita. Contohnya, membantu melarutkan vitamin yang tidak larut di dalam air. Contohnya adalah vitamin A, D, E, dan vitamin K. Selain itu, lemak juga berperan dalam bahan pembentuk hormon. Dari mana sih kita mendapatkan lemak? Lemak dapat kita temukan dalam bahan makanan seperti kacang-kacangan, telur, alpukat, kedelai dan olahannya, ikan laut, chia seed, minyak zaitun, dan sunflower oil. Selain sebagai sumber energi, ternyata cadangan energi pada tubuh kita disimpan dalam bentuk lemak. Lemak tersebut kemudian disimpan dalam jaringan lemak atau jaringan adiposa. Lemak merupakan komponen yang tidak larut air, sedangkan enzim yang ada di dalam tubuh adalah water based, berbahan dasar air atau memiliki kandungan air. So, bagaimana lemak dicerna di dalam tubuh? Pencernaan lemak di dalam tubuh dibagi menjadi 3 tempat, yaitu mulut, lambung, dan usus halus. Pencernaan lemak di dalam mulut dibagi menjadi 2, yaitu mekanis dan enzimatis. Lemak dicerna secara mekanis di dalam mulut. Dengan tahapannya, makanan yang masuk akan dikunyah dan menjadi bagian yang lebih kecil dan membantu proses pencernaan secara enzimatis. Selanjutnya, pencernaan lemak di dalam mulut secara enzimatis. Enzim lingual lipase yang diproduksi di sekitar mulut akan memecah lemak atau trigliserida menjadi komponen yang lebih sederhana, seperti asam lemak dan digliserida. Namun, proses ini tidak berlangsung secara 100%. Organ selanjutnya adalah lambung. Pencernaan lemak di dalam lambung juga dicerna secara mekanis dan enzimatis. Pada pencernaan mekanis, lambung mengalami sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Akibat kontraksi lambung berupa pencampuran dan pengadukan sehingga membantu proses pencernaan lemak untuk membentuk bubur yang disebut chyme. Pada pencernaan enzimatis lambung, enzim gastrik lipase akan memecah trigliserida menjadi komponen yang sederhana. Proses ini merupakan lanjutan dari proses yang ada di mulut. Pencernaan lemak selanjutnya adalah di dalam usus halus. Proses pencernaan lemak dilakukan secara enzimatis dan mengalami emulsifikasi. Pada proses enzimatis, hormon kolisistokinin akan merangsang pankreas untuk melepaskan pankreatik lipase yang akan memecah trigliserida dan turunannya menjadi komponen yang sederhana. Hormon kolisistokinin merupakan hormon yang dihasilkan dalam berbagai jaringan, termasuk saluran pencernaan seperti 12 jari dan usus halus, yang berperan dalam metabolisme dan penyerapan zat gizi.
Pada proses emulsifikasi, hormon kolisostokinin akan merangsang kontraksi kantong empedu untuk menghasilkan garam empedu yang akan mengemulsi lemak, sehingga dapat diserap oleh mikrofili usus untuk masuk ke dalam tahap penyerapan sebelum disimpan di dalam jaringan atau dipakai untuk sumber energi. Nah, jadi makin tahu kan proses metabolisme pencernaan lemak?